Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kaffa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala selalu kita panjatkan karena beliau telah memberikan kita kesehatan hingga hari ini kita masih bisa menikmati nafas-nafas segar kita dan kita masih bisa menjalankan aktivitas kita seperti biasanya. Salawat beserta salam kita curahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti kita diakui oleh beliau sebagai umat beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, ahlan wa sahlan kembali ya. Kita sudah lama tidak BPI. Semoga mulai sekarang kita akan serius BPI seperti yang dulu lagi. Ibu harap anak-anak dapat memperhatikan materi BPI kita setiap hari Sabtu. Kita mulai dari awal lagi BPI kita. Anak-anak isi biodatanya, kemudian jangan lupa diisi amal yaumiyah. Baik, untuk BPI kita hari ini yaitu tentang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa sih seluruh manusia itu diharuskan bersyukur? Bagaimana juga cara mensyukur nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita? Terkadang suatu nikmat itu akan terasa ketika hilang. Misalnya, nikmat sehat. Ketika kita dilanda sakit, bagaimana rasanya? Saat itulah kita baru terasa mahalnya nikmat sehat. Begitu juga nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lain yang tidak bisa kita hitung berapa jumlahnya. Nah, mari kita pelajarin ya materi kita kali ini dengan saksama. Sebelumnya Ibu mau cerita. Alhamdulillah, Ibu kemarin lagi diuji sama Allah. Sedang digugurkan dosanya ya. Jadi beberapa minggu yang lalu awal-awal Agustus Ibu tuh sempat terkena angin duduk. Nah, di situ Ibu merasa apakah ini akhir dari hidup saya gitu. Jadi sudah meminta maaf sama suami, tetangga sudah kumpul semua ya, sudah seperti akan menemui ajal seperti itu. Nah, di situ dunia itu sudah tidak terasa apa-apa lagi. Rasanya waktu itu begitu sia-sia. Apa yang selama ini dilakukan itu tidak ada apa-apa, ibadahnya masih kurang, bekalnya itu masih sangat kurang. Dan alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kehidupan kepada Ibu ya, sehingga Ibu masih bisa bernafas lagi. Dada Ibu tuh sesek sampai gak bisa napas, sampai dicarikan oksigen kemarin itu, sampai dicarikan mobil, sampai mau dibawa ke sudah macam-macam. Tapi alhamdulillah semua sudah terlewati. Kemudian di malam Jumat itu hari Senin kejadian. Di malam Jumatnya Ibu kambuh lagi seperti itu, sesek lagi dadanya sampai Ibu tuh dibawa ke UGD, di Permata Hati. Nah, di sana sampai direkam jantung segala macam, tapi alhamdulillah sekarang Ibu sudah kembali sehat. Jadi kita bisa ngambil hikmah dari pelajaran kejadian yang Ibu alami itu, supaya anak-anak kita sama-sama mencari bekal untuk akhirat kita nanti, karena kita tidak tahu ajal kita sekarang itu bisa jadi yang muda meninggal duluan daripada yang. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa mencari bekal untuk akhirat kita dengan maksimal. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan materi kita hari ini, yaitu tentang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat secara bahasa itu artinya pemberian, anugerah, enak, dan lezat. Nikmat juga mencakup semua yang diinginkan dan dibutuhkan lebih dari yang lainnya. Nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Namun, nikmat yang paling besar bagi seorang muslim adalah nikmat iman. Nikmat lain seperti nikmat hidup, kesehatan, kekuatan, kekayaan, jabatan, dan sebagainya merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang nilainya tidak bisa menandingi nikmat iman. Kesehatan juga termasuk nikmat,
yang tidak bisa kita hitung besarnya. Dengan syukur adalah ungkapan terima kasih atas nikmat yang Allah berikan. Ungkapan tersebut dapat dilakukan dalam bentuk penguatan hati, ucapan, dan perbuatan. Secara bahasa, syukur berasal dari kata syakara yang berarti pujian atas kebaikan dan penuhnya sesuatu. Syukur adalah menunjukkan rasa terima kasih atas pemberian nikmat Allah Subhanahu wa taala pada dirinya dengan melalui lisan, seperti memuji Allah, berzikir, dan lainnya. Bisa juga dengan melalui hati berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun melalui anggota badan berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan mencari manfaat bersyukur. Apa sih manfaat dari bersyukur? Ada 4 ya. Yang pertama bisa kita lihat sama-sama. Nikmat syukur akan kembali kepada dirinya. Nah, seseorang yang bersyukur akan memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan nikmat tersebut akan kembali lagi kepada dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 12, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Kemudian manfaat yang kedua yaitu Allah akan menambah nikmatnya. Allah ialah zat yang telah memberikan karunia dan kenikmatan kepada kita tanpa adanya batasan dan pengecualian. Jadi siapapun orangnya, bagaimanapun keadaannya, dimanapun ia bertempat tinggal, selagi masih hidup, dia akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia bersyukur. Kemudian yang ketiga, Allah akan mengampuni dosanya. Ini di dalam hadis riwayat Hakim dan Baihaqi, Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak memberi suatu nikmat kepada seorang hamba kemudian ia mengucapkan alhamdulillah, kecuali Allah Subhanahu wa taala menilai ia telah mensyukuri nikmat itu. Apabila dia mengucapkan alhamdulillah yang kedua, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya pahala yang baru lagi. Apabila dia mengucapkan alhamdulillah untuk yang ketiga kalinya, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Jadi ketika kita mendapatkan kebaikan dari Allah, maka kita bersyukur, ucaplah alhamdulillah, perbanyak ucap alhamdulillah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan yang terakhir, manfaat yang terakhir yaitu Allah Subhanahu wa taala menyayangi orang yang bersyukur. Di dalam hadis Abu Daud, Rasulullah bersabda, jika engkau tidak mampu membalasnya, maka doakan dia hingga engkau merasa bahwa engkau telah mensyukuri kebaikan tersebut, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada orang-orang yang bersyukur. Nah, itulah tadi manfaat dari mensyukuri nikmat. Nah, sekarang apabila kita kufur akan nikmat nih, akibat dari kufur nikmat. Kufur itu adalah menuntut nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 28 yang artinya, mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati? Lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Bagaikan peribahasa kacang lupa kulitnya. Kita sering melupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang luar biasa bagi makhluknya. Seseorang yang kufur akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang terdapat pada surat Ibrahim ayat 7 ya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi sungguh jangan sampai kita mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat Allah itu begitu besar. Lantas bagaimana sih bentuk-bentuk syukur itu? Nah, kita pernah mempelajari ya bahwa bentuk syukur itu ada 3. Yang pertama itu adalah iktiraf, mengakui. Iktiraf adalah suatu bentuk pengakuan yang tulus dari orang-orang beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, berkehendak dan kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang dapat lepas dari kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bentuk yang kedua yaitu tahadus, yaitu artinya menyebutkan. Orang beriman minimal mengucapkan hamdalah ketika mendapatkan kenikmatan sebagai refleksi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu ta'ah,
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa para nabi adalah hamba-hamba Allah yang paling bersyukur dan melaksanakan puncak ketaatan dan pengorbanan. Itulah tadi bentuk-bentuk dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa memilih salah satu dari bentuk-bentuk syukur tersebut atau ketiganya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita menjadi ahli syukur ya. Jadi ahli syukur yang sejati adalah ketika ia memperoleh harta, pangkat, kedudukan atau gelar, ia hanya berpikir bahwa semuanya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan agar ia lebih dekat kepadanya. Ia menggunakan karunia itu dengan benar agar berbuah berkah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita dapat semuanya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa merasakan rasa syukur dari itu semua. Bahkan Rasulullah yang sudah terjamin masuk surga saja, beliau masih bersyukur dengan cara beribadah dengan semaksimal mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Semoga kita bisa memiliki rasa syukur yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup di sini saja BPI kita hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.